7 terpidana kasus Vina Cirebon kembali diperiksa ulang di Polda Jabar. Begini mekanismenya. Kasusnya kan sudah selesai, sudah inkrah. Dengan kata lain, kalaupun misalnya ada pemberian keterangan baru yang dilakukan oleh 8 orang ini, tentu tidak mengubah posisi kasus, tidak juga mengubah putusan. Saya menduga kalau misalnya sekarang ini ketika polisi bertanya lagi kepada 8 orang, dan 8 orang ini kelihatan enggan, karena masih beranggapan bahwa apapun yang mereka katakan itu akan mempengaruhi vonis mereka. Dengan kata lain, ada kemungkinan misalnya mereka sudah mendapatkan janji dari lapas yang akan mendapatkan program asimilasi misalnya, maka dengan mereka memberikan keterangan yang seolah-olah memberatkan kepolisian, maka kemudian asimilasinya dicabut. Ada kemungkinan mereka takut begitu, khawatir ya, sehingga kemudian lalu mereka memilih diam. Kalau melihat dari 11 kemudian yang ditahan hanya 8 ya, 7 kemudian di hukuman seumur hidup, 1 di hukum 8 tahun, saya kira ada sesuatu yang kemudian dianggap tidak clear di situ. Harusnya kalau melihat dari proses BAP dan sebagainya, harusnya ya sekali lagi yang 3 itu dikejar juga. Karena apa? Karena misalnya yang 3 itu jangan-jangan ada mastermind di situ. Sinergi antara penasihat hukum dengan tim yang sekarang sedang bekerja menurut kami penting. Supaya nanti saling membantu. Kalau memang ada novum, itu bisa dipakai. Kami juga mendorong untuk bagaimana tim yang terdahulu pertama kali menangani itu juga perlu digali informasinya, apakah mereka masih aktif atau sudah pensiun, itu dikumpulkan kemudian dirunut lagi, cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh pihak penasihat hukum, sinkron atau tidak. Informasi yang datang ke TKP sana, kemudian informasi juga dari teman-temannya, itu yang membuat jadi ada keraguan, kejanggalan, sehingga kita coba melakukan lidik lebih dalam lagi. Setelah kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban, kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka, dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Awalnya 7. Setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi 1, jadi 8 kita tangkap. Dari jumlah tersangka 11 orang sementara ini ya, 11 orang yang kita ketahui berdasarkan dari bukti-bukti dan informasi. Untuk kembali menyelidiki kasus Vina Cirebon, 7 pelaku pembunuh Vina dibawa ke Polda Jabar untuk kembali diperiksa ulang. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon telah menerima surat permohonan dari Direskrimum Polda Jabar terkait keperluan permintaan keterangan. Adapun 7 terpidana pelaku kasus Vina Cirebon tersebut adalah Supriyanto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Menurut Humas Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, Andri Sapari mengungkapkan, para warga binaan tersebut sudah dibawa pada Senin, 20 Mei tahun 2024. Dari permohonan perihal suratnya untuk pemeriksaan permintaan keterangan, kata Andri, dikutip Radar Cirebon Selasa, 21 Mei tahun 2024. Kendati demikian, Polda Jabar tidak menyebutkan berapa lama mereka akan menjalani pemeriksaan di Kota Bandung. Andai pemeriksaan tersebut berlangsung beberapa hari, tentu akan disiapkan mekanisme menitipkan sementara ke lapas lainnya. Kalau pemeriksaannya masih lama, ketujuh napi itu akan dititip sementara di rutan atau lapas terdekat di Bandung. Katanya, saat ini ada 3 orang petugas lapas Kesambi yang mendampingi para narapidana itu di Polda Jabar karena masih warga binaan. Setelah selesai pemeriksaan dalam surat pelaksanaan akan dikembalikan ke lapas Cirebon kembali. Ungkapnya, seperti diketahui, dari 8 terpidana pelaku kasus Vina Cirebon, 7 diantaranya masih mendekam di lapas dengan hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku lainnya yakni Saka Tatal, yang ketika kejadian di tahun 2016 berstatus di bawah umur, sudah bebas setelah menjalani vonis 8 tahun penjara dipotong masa tahanan, dan remisi permintaan keterangan terhadap 7 terpidana tersebut berkaitan dengan status daftar pencairan orang DPO. 3 pelaku lainnya, Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyatakan,
Pihaknya sedang mengupayakan untuk menangkap 3 orang buronan yang diduga menjadi pelaku utama kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Rizky alias Eki. Pasangan muda-muda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi ramai lagi setelah tayang film berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pembunuhan yang difilmkan ini terjadi pada 27 Agustus tahun 2016. Kala itu, Vina dan Eki, keduanya masih 16 tahun, ditemukan tergeletak tak bernyawa di jalan layang di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mulanya polisi menduga keduanya merupakan korban kecelakaan lalu lintas, namun setelah pengusutan, terungkap bahwa Vina dan Eki korban pembunuhan geng motor. Polisi menemukan luka mencurigakan pada tubuh korban. Selain itu, polisi juga mendapat laporan dari teman korban tentang peristiwa yang dialami Vina dan Eki sebelum keduanya ditemukan tewas. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Rizky alias Eki, pasangan muda-muda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi ramai lagi setelah tayang film berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa pembunuhan yang difilmkan ini terjadi pada 27 Agustus tahun 2016. Kala itu, Vina dan Eki, keduanya masih 16 tahun, ditemukan tergeletak tak bernyawa di jalan layang di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mulanya polisi menduga keduanya merupakan korban kecelakaan lalu lintas, namun setelah pengusutan, terungkap bahwa Vina dan Eki korban pembunuhan geng motor. Polisi menemukan luka mencurigakan pada tubuh korban. Selain itu, polisi juga mendapat laporan dari teman korban tentang peristiwa yang dialami Vina dan Eki sebelum keduanya ditemukan tewas. Menurut Kombes Yusri Yunus, yang ketika itu menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jabar, insiden berawal ketika Vina dan Eki sedang berboncengan sepeda motor bersama teman-temannya di daerah Kali Tanjung, Kota Cirebon. Saat melewati SMPN 11 Kali Tanjung, rombongan tiba-tiba dilempari batu oleh geng motor.